Alhamdulillah kita memulai kembali. Pagi ini kita akan berbincang-bincang seputar zakat. Nah, nanti ditambahkan sekilas tentang pajak. Sambil bisa ditayangkan, Dokter? Sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai mukadimah, jadi kita sering mendengar tentang istilah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, mungkin untuk tahu perbedaannya, untuk tahu apa itu pengertiannya, lebih mudah diketahui lewat perbedaannya. Jadi kalau zakat itu sebenarnya itu maksudnya zakat mal, hukumnya wajib. Jadi karena wajib berarti berdosa tuh kalau tidak ditunaikan. Sedangkan kalau infak, sedekah, wakaf hukumnya sunnah. Nah, yang perbedaan yang kedua yang paling mencolok adalah kalau yang namanya wakaf itu yang menjadi dana sosial adalah manfaatnya. Jadi kalau ada si A berwakaf tunai, cash wakaf 100 juta melalui Imani, melalui Prokami atau BSMI, maka yang 100 juta itu tidak boleh dibagi-bagi menjadi dana sosial kepada duafa atau dalam bentuk layanan kesehatan gratis, tetapi dia harus menjadi aset produktif. Pilihannya diinvestasikan atau dibelikan alat-alat kesehatan. Nah, manfaatnya itulah yang menjadi donasi sosial. Nah, jadi wakaf itu yang jadi donasi sosial adalah benefitnya. Tapi kalau zakat, mal, infak, sedekah, itu yang jadi donasi sosial ya pokok dan benefitnya. Itu mungkin dua hal yang menjadi pembeda di antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang kedua, khusus untuk zakat mal yang kita kategorikan sebagai wajib, ini ternyata memiliki peran kedudukan yang sangat penting dalam Islam ini. Jadi, zakat itu adalah rukun ya. Nah, kata-kata rukun ini memang di atas wajib. Jadi kalau kita mengenal bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat, maksiat juga bertingkat-tingkat. Nah, kebaikan yang paling teratas itu adalah rukun yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ya, misalnya tadi sholat subuh. Kalau yang kita tinggalkan rukun, ya memang batal, harus diulangi dari awal. Kalau seseorang haji yang ditinggalkan rukun tawaf ifadah, ya memang batal, mau nggak bisa diganti dengan dam atau apa, ya memang batal. Nah, beda kelas yang kedua adalah wajib. Kalau wajib mungkin kalau ditinggal bisa ditutup ya, ditambal dengan dam atau sejenisnya. Nah, jadi zakat mal itu hukumnya wajib berkelas rukun setara dengan sholat dan rukun Islam yang lain. Nah, oleh karena itu kalau ditinggalkan, maka yang ditinggalkan ini berarti memang kewajiban berkelas rukun. Sampai Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat yang enggan untuk menunaikan zakat, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka. Karena apa? Karena pelanggaran mereka ini bukan pelanggaran kelas ecek-ecek ya, kelas laik dan tidak laik, tapi akibat sebagian masa Abu Bakar yang enggan itu berarti akan banyak duafa yang terlantar, akan banyak akan ada kesenjangan sosial. Jadi ini kata kunci dari pemaparan beberapa menit ini adalah bahwa ini berkelas rukun. Kalau ditingkatkan imbasnya luar biasa, kesenjangan, terlalu banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang nggak punya rumah ya, dan lain sebagainya. Bahkan dari bab ini, dari bab bab masalah rupiah ini, itu penyakit-penyakit sosial di mana-mana ya, di angkot-angkot ya, di pinggir jalan, malam-malam jam 1, 2, 3 masih banyak yang bangun ya, menjadi penyakit sosial di tengah masyarakat kita. Itu semua imbas dari judul ini nih. Judul tidak adanya berbagi. Jadi itu ya. Nah, ini
Bapak Ibu sekalian, para dokter yang akan kita berbagi ya, insya Allah file ini bisa dibagi ya menjadi wakaf buat Imani, buat pro kami, silahkan dibagi. Jadi A, B, C, D, F, G ini akan kita bahas dalam kesempatan ini. Kita langsung ke poin A sebagai mukadimah kita. Ini yang saya jelaskan tadi tentang perbedaan. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Ini dia tentang hikmah. Kita lanjut juga sekalian. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini wajib, ini rukun. Dia bukan sunnah atau wajib saja, tapi wajib berkelas rukun. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ini hikmah. Jadi dilihat dari nomor 1 bahwa orang yang berbagi itu berarti hartanya berkah. Sebagaimana tuntunan Rasulullah, Allah ma'ati kullamun fikin khalafa. Dan ini sesuai dengan motif awal kita menekuni profesi ini sebagai dokter atau profesi yang lain bahwa ini bagian dari ikhtiar kita agar pendapatan kita ini berkah. Salah satu indikatornya adalah agar semakin meningkat kemampuan finansial kita, semakin kita punya kemampuan untuk berbagi. Netes lah 2,5%-nya kepada para duafa atau kegiatan sosial. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa dibaca sendiri ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya inilah tabel ya. Jadi mungkin ini yang akan kita banyak diskusikan saat sesi tanya jawab ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya emas, maka emas seperti apa yang wajib zakat? Yang wajib zakat adalah di luar perhiasan dalam kadar normal. Jadi misalnya Dr. Tin punya emas 120 gram. Tapi yang 20 gram digunakan sebagai perhiasan sehari-hari atau ya saat kondangan atau apa. Maka yang 20 gram berarti nggak wajib zakat. Sedangkan yang 100 gram itu wajib zakat. Apakah kena zakat? Kena. Karena dilihat di tabelnya tuh yang nisab wajib zakat kan minimum 85 gram emas. Berarti udah wajib zakat. Ditunaikan 2,5%. Gimana ngitungnya? Caranya gini. Misalnya Dokter Tin, ini kan misalnya September, emasnya emas yang dimiliki di luar perhiasan 80 gram. Ternyata di bulan Oktober nambah jadi 85. Maka Oktober itu bukan bulan mengeluarkan zakat, bukan. Itu adalah bulan kita menghitung bulan pertama. Kan dia harus 12 bulan ya. Kan dia harus 12 bulan. Nah, bulan Oktober itulah kita menghitung bulan pertama. Maka jika pada bulan September di tahun berikutnya itu emasnya mencapai 85 gram emas, maka wajib zakat. Begitu kira-kira cara menghitung haul 1 tahunnya. Jadi bukan berarti pada saat bulan depan langsung dikeluarkan, enggak. Itu adalah momentum bulan pertama dari 12 bulan yang akan kita hitung. Nah, zakat itu zakat emas. Yang kedua zakat perdagangan. Nah, zakat emas ini termasuk di dalamnya zakat tabungan bagi Bapak Ibu yang punya tabungan, deposito, giro di bank syariah. Bagi Bapak Ibu yang punya saham, reksadana syariah, sukuk, ini sama nih. Rumus perhitungannya dengan zakat emas ya. Bagi Bapak Ibu yang punya dana tunai ya, di brankas juga sama nih. Jadi kata kunci dari nomor 1 adalah dia aset bernilai tapi idle, nganggur semi nganggur gitu. Yang kedua zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini dia aset tapi sudah diputar, ada underlying asetnya. Misalnya para dokter yang mengelola poliklinik, mengelola rumah sakit. Nah, maka zakatnya bukan zakat profesi ya. Mungkin untuk karyawan zakat profesi, tetapi bagi entitas usahanya itu yang aku adalah zakat perdagangan. Jadi rumusnya adalah nanti inventory ditambah pendapatan dikurangi biaya operasional dan utang kali 2,5% itulah zakatnya.
Nah, sedangkan kalau zakat profesi seperti dokter, itu kewajiban zakatnya kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Agama sebelumnya, itu wajib zakat apabila pendapatan per bulannya itu mencapai minimum 6.530.000, dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau zakat emas itu tahunan, zakat perdagangan itu tahunan, tapi kalau zakat profesi itu bulanan. Ya, menurut sebagian para ulama yang hari ini dipraktekkan di seluruh lembaga amil zakat, badan amil zakat. Jadi 2,5%. Ada sih pandangan lain, nanti kita bedah ya di sesi tanya jawab. Nah, kemudian itu di layar ini coba kita hold dulu, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini dia zakat profesi, intinya wajib zakat. Karena yang kita diskusikan ini kan bukan fikih, kalau fikih kan isinya adalah daftar pandangan para ulama. Kalau hari ini kita sudah melewati bab fikih, yang kita bicarakan ini adalah fatwa yang harus dieksekusi. Jadi bukan bicara tentang batal enggak wudhu, bersentuhan laki-laki dan perempuan, itu ada sekian pandangan di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini namanya fikih. Ya bisa membatalkan menurut ini, tidak membatalkan gitu. Nah, tapi kalau fatwa dia berbicara tentang di mana konteksnya, regulasinya seperti apa, gajiannya tanggal 25, pendapatannya pekanan gimana cara ngumpulinnya. Jadi biasanya kalau fatwa itu sudah melekat dengan kasus yang terjadi di lapangan gitu. Jadi zakat profesi itu wajib intinya. Ada yang babnya bab 1 tahun, ada yang bab bulanan gitu. Nah, kenapa dia wajib ya? Karena nggak mungkin dong seorang profesional, seorang petani pendapatannya hanya 653 kilogram gabah harus mengeluarkan zakat 5 hingga 10%. Seorang pemain sepak bola satu musim 5 M tidak wajib zakat karena nggak ada, susah nyari kata bola dalam Al-Quran, nggak ada katanya gitu. Jadi sepak bola di surah-surah Al-Quran nggak ada. Jadi nah ini nggak mungkin seorang petani pendapatannya 6.530.000 dikeluarkan 5 hingga 10%, seorang manajemen perusahaan middle ke atas pendapatan per bulannya hingga 700 hingga 750 juta tidak wajib zakat gitu. Jadi clear bahwa seorang profesional itu wajib zakat. Kita lanjutkan ya. Nah, ini Mal Mustafa dia Ibnu Abbas manistafada malan falahu rizquhu. Lanjut, ini dia daftar para ulama yang menegaskan secara langsung bahwa mal mustafad itu sejenis zakat profesi ya, ditegaskan di Al-Mughni Nailul Autor. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya, lanjut ya. Ini sih simulasi. Simulasinya kalau simulasi di sini dari take home pay. Jadi dari take home pay 2,5% langsung dikeluarkan. Itu simulasinya 6.530.000 kali 2,5%, berarti kewajiban zakatnya Rp163.250 nanti. Ya. Terus lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini zakat perdagangan sama sih dengan zakat emas, cuman ini ditunaikan tahunan. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini PMA ya, nomor 52 tahun 2014. Aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Jadi ini salah satu simulasi cara menghitung sih. Lanjut. Lanjut. Kepada siapa zakat itu harus disetorkan? Tentu kepada 8 kelompok.
Jadi ya fakir miskin, ya ghorimin, mu'allaf, riqab, amil zakat, ibnu sabil, fisabilillah. Fisabilillah. Nah, karena donasi yang ada di kantong kita sangat terbatas, maka kita memilih mereka yang paling kritis, paling berhak, paling membutuhkan. Mereka adalah ya fakir dan miskin ya. Ya untuk BPJS dan sejenisnya. Nah, kemudian selanjutnya nanti seperti apa fisabilillah kita jelasin. Nah, berzakat melalui lembaga walaupun secara fikih ini tidak wajib, tetapi kalau kita bicara fatwa, menurut saya sudah tidak ada opsi setiap orang berbagi-bagi. Karena apa? Karena jumlah duafa di Indonesia jauh melebihi rupiah yang ada di dompet masing-masing. Andaikan setiap orang menyalurkan zakatnya, maka akan sangat terbatas data ya mereka yang paling berhak. Padahal seharusnya karena donasi ini sangat terbatas, maka yang menerima harus sangat kritis karena nggak seberapa juga dan nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa harus melalui lembaga nih, walaupun tidak semuanya, misalnya 80%-nya, agar tepat sasaran. Misalnya mereka yang gagal ginjal, intinya yang kritis-kritis. Jangan sampai ngasih beasiswa untuk S2, S3 di daerah kita untuk SD aja banyak yang nggak mampu. Nah ini penyimpangan fikih prioritas yang impact-nya besar sekali gitu. Karena hanya mengandalkan fikih ya, tanpa fikih prioritas, tanpa fikih muazanah. Lanjut ya ke poin berikutnya. Ini fikih membayar pajak. Nanti coba kita diskusikan. Terus terang saya detail pasal per pasal pajak ini awam, mungkin bisa dilengkapi oleh para dokter semuanya. Perpajakan nanti coba kita diskusikan. Tapi dari fikih menurut saya bahwa bayar pajak itu menjadi kewajiban kita semuanya. Jadi menurut fikih, otoritas boleh mewajibkan pajak kepada masyarakat dan begitu pula wajib pajak harus menunaikannya sesuai peraturan yang berlaku. Jika zakat tidak mencukupi, jadi pajak itu diwajibkan oleh otoritas saat zakat tidak mencukupi kebutuhan negara. Begitu fikihnya. Yang kedua, otoritas sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh masyarakat berkewajiban untuk menyalurkan pajak sesuai dengan peruntukannya. Ini amanah di tangan otoritas. Kemudian yang ketiga, mekanisme pemberlakuan pajak termasuk besaran dan peruntukannya mengacu pada asas kehalalan, keadilan, dan maslahat. Yang keempat, kewajiban pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. Nah, karena ketentuannya berbeda. Karena zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang muslim untuk muslim. Nah, berbeda dengan pajak. Jadi tidak bisa orang berasumsi bahwa udahlah saya bayar pajak aja berarti kewajiban zakat saya menjadi gugur. Nah, itu tidak. Lanjut, Dok. Ada lagi, Dok? Terakhir ya? Iya, terakhir ini. Ya. Baik, Dr. Bambang, Dr. Tin, mungkin itu sebagai mukadimah kita bisa bincang-bincang ya seputar permasalahan keseharian terkait dengan zakat ini atau mungkin pajak atau lainnya boleh, bebas. Terima kasih Dr. Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.